Sampai kelaparan ini guys. Jadi teman-teman yang ada di Datuk Walet Tumbana, kali ini saya akan coba ya sedikit mengedit suara, yang artinya saya sendiri pun tidak punya suara yang berkelas, suara yang bagus, tapi alhamdulillah lumayan untuk dijadikan apa ya namanya, koleksi kita. Lihat teman-teman, jadi kita lihat, mungkin kita langsung aja ke sini ya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah bagaimana caranya kita punya aplikasi, terserah aplikasi apa aja lah. Karena saya dulu adalah basicnya dari penyiar radio, sehingga sering membuat iklan-iklan yang artinya iklan untuk ya iklan apa saja lah, obat-obatan atau apa, sehingga saya sedikit punya ilmu. Nah untuk aplikasi yang ku pakai ini adalah Adobe Audition, yang dimana memang aplikasi ini cukup mentereng dan saya bisa menguasainya. Nah terus banyak juga aplikasi-aplikasi yang dikuasai oleh teman-teman editor-editor yang sudah handal dan luar biasa. Itu semacam Audacity, Cool Edit Pro, dan banyak lain yang mungkin saya juga kurang begitu menguasai. Nah yang menjadi pertanyaannya di sini adalah siapa sih yang pintar dalam mengedit suara, karena beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan tantangan-tantangan yang aku rasa kalau kita sih dewasa nggak usah ditanggapin, karena saya sendiri Agus Torino maupun di channel YouTube maupun di apa teman-teman, saya sudah siap untuk dikritik, untuk di apa, dan bahkan dicaci maki pun saya siap, karena itu adalah bentuk pendewasaan dari saya. Siapa tahu juga dari sikap saya, dari kata-kata saya yang kurang enak didengar atau tidak sopan. Nah yang ditakutkan justru kalau kita selalu mendapatkan sanjungan, kita lupa ya, lupakan diri kita, lupa bahwa kita ini hamba yang banyak sekali kesalahan. Maka dari itu saya akan coba ini, yang datang ini juga ketua grup hadir. Ini Pak Ketua yang ku bilang kemarin bahwa sekarang saya ada project dari SI Anak Soleh, itu banyak yang mengeklaim, dan tentunya tidak mungkin lah dari hasil rekaman saya pribadi terus kemudian tiba-tiba saya menjadikan suara Inap. Itu tidak mungkin, sangat tidak rasional. Kenapa saya bilang tidak rasional? Karena dia perlu bumbu-bumbu. Nah secara otomatis pasti saya padu dari beberapa suara yang memang sudah kondang, seperti Ferry Wijaya, seperti Akau, seperti Akau dengan Ferry Wijaya itu hampir mirip sih, seperti apa namanya B71, itu yang sudah pasti. Sehingga suara yang menghasilkan ini sudah berapa kali, tapi alhamdulillah sudah lumayan. Jadi kalau teman-teman mengedit mungkin akan mencari dulu suara-suara yang sudah ternama ya. Ini adalah SI Anak Soleh, yang artinya ada suaranya tuh seperti ini teman-teman. Jadi kalaupun ada yang mendengar sepotong-potong kemudian mendapatkan katanya suara BJA, gua dan lain sebagainya, aku rasa itu tidak masalah. Berarti teman-teman ini cerdas dalam menganalisa suara, sehingga saya sendiri pun bangga gitu loh. Tidak usah kita lari dan terus kemudian tidak usah kita sok-sokan bahwa suara itu saya yang menciptakan pertama. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi kalau yang ini memang saya sendiri yang merekam di dalam gedung saya. Nah ini suara Inap ini ada kletek-kleteknya teman-teman, tapi saya coba tidak menghapus, hanya saya kurangi sedikit. Nah jadi seperti ini. Ini pun memang dari dan tidak mungkin kalau saya hanya melakukan suara seperti ini teman-teman. Betapa bodohnya diri saya kalau ini suara saya jadikan suara Inap saya. Nah ini kita dengarkan teman-teman. Ini suara apa semua sudah pasti tahu. Itu adalah ketukan-ketukan dari suara Akau atau Ferry Wijaya atau nah ini adalah yang sering didapatkan di Akau, B71 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pengeklaman yang aku rasa itu punya aku, itu aku rasa tidak masuk akal. Bahkan kalau hari ini datang, ini ada Pak Ketua ya, saya juga tunggu ini kedatangannya dari beliau, adalah editor yang cukup terkenal. Nah ini suara ini kan perlu dikeraskan bagian sini. Karena secara logika saya, mohon maaf ini saya pribadi, kalau suara panggil yang tentunya dia harus tinggi. Nah kita akan membuat agak suaranya tinggi, cukup mudah ini dikuasai ya. Jadi dia akan membesar sendiri kalau kita pakai Adobe. Tapi kalau Audacity kemudian Cool Edit Pro, nah mungkin ada yang lebih menguasai ya. Tapi karena ini basicnya,
basicnya dari suara ini adalah aplikasi ini adalah yang biasanya dia pakai untuk rekaman musik kemudian dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh cara membuat suara. Jadi tidak mungkin saya mau memadukan suara saya. Ini tadi saya masih mendengar anakan suara. Nah, semacam ini. Kalau saya tahu di sini ada suara panggil, tapi suaranya kecil. Saya kan coba naikkan karena kalau indukan tidak mungkin kecil kan. Nah, itu ada indukannya. Jadi itulah yang aku maksud teman-teman untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya sendiri juga masih pemula, tapi saya suka berbagi. Yang pasti siapapun teman-teman yang mau ngedit atau apa, silakan aja ambil DNA dari mana. Kemudian ada yang menuduh itu DNA aku, itu punya aku. Ya terserah, emangnya kamu dulu dari mana? Kan begitu secara logikanya ya. Jadi kehadiran saya di sini itu adalah ingin meluruskan grup-grup yang kadang-kadang itu saling klaim suara dan lain sebagainya. Bahkan suatu saat dari suara inap saya ini kemudian ada yang bobol, ada yang mengambil, silahkan aja dibobol, udah dibagikan, saya juga tidak akan kecewa. Berarti orang yang membobol ini adalah orang yang pintar, ya kan? Toh dia sudah beli dari saya. Jadi, nah ini kan tidak mungkin saya merekam suara seperti ini, pasti saya ambilkan di DNA. Ya kan teman-teman? Jadi itulah yang aku maksud. Tidak usah saling mengklaim suara dan lain sebagainya. Toh itu semuanya kalaupun dipotong disambung, yang penting kita punya dasar. Dari dasar saya sendiri itu siapa tahu dari teman-teman ini yang mungkin, kenapa saya respect sekali dengan pendatang-pendatang baru, teman-teman yang pendatang baru yang artinya siapa tahu instingnya dia itu bagus gitu loh. Karena tidak berserta-merta kita mungkin, wah saya sudah senior berarti insting saya dalam pemilihan suara itu pasti bagus, belum tentu. Karena tidak ada orang yang mampu bicara dengan burung. Jadi itulah teman-teman, saya live hari ini adalah untuk coba bagaimana memberikan percayaan diri kepada teman-teman yang kali ini masih belajar untuk mengedit suara, dan saya sangat mendukung sekali. Adapun dari DNA yang kita ambil dari mana-mana itu adalah hak kita. Hak kita, sesuatu yang sudah dibagikan, sesuatu yang sudah dibagikan, misalkan kayak Amang Julak membagikan Black Magic, kemudian Bang Ancur membagikan Pegas, Adi Patrick sebagai ketua membagikan Ambasador. Kalaupun di rehab-rehab dia apa-apa tidak ada masalah dan tidak boleh tersinggung gitu loh. Siapa tahu dari analisa teman-teman yang lain mampu mendapatkan suara yang bagus sehingga membuat dunia perlawaletan ini tambah berhasil. Jadi kita tidak bisa bahwa kalau kita mentang-mentang senior itu kemudian mentang-mentang senior kita pasti menang, pasti benar, itu belum tentu teman-teman ya. Karena ilmu walet itu adalah relatif. Jadi saya coba merasionalkan teman-teman supaya percaya diri, ndak usah berkecil hati lah. Pokoknya mencoba dan mencoba. Dan resiko dicoba itu adalah gedung ada dua. Mencoba bisa juga berhasil, bisa juga gagal. Nah, tapi kalau Anda tidak mau, misalkan kita tidak mau keluar uang untuk membeli suara, ya udah coba aja, tidak apa-apa, tahu mendownload suara-suara yang banyak direkomendasikan. Seperti Vegas, Ambassador, Akau, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak soleh masih belum ya. Katanya Pak Ketua tidak boleh dibagikan dulu ya. Dicarikan pembeli rokok dulu. Kejam, bukan saya yang bilang, bukan Pak Ketua ya. Jadi kalau Pak Ketua, beliau kena undang-undang ya, tidak boleh menjual suara karena terikat dengan undang-undang yang sudah beliau bikin. Jadi biarlah kami anak buah yang menjual suara. Jadi begitu Pak Ketua ya. Nah ini kan teman-teman tahu kan, suara ini adalah suara B71, terlebih ini rekaman. Nah ini rekaman saya. Makanya saya sepakat bahwa kita semuanya tetap aja percaya diri dalam terus kita menciptakan sesuatu yang siapa tahu, sesuatu yang tidak kita duga akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa membuat gedung kita minimal itu bisa berhasil ya. Jadi saya mau beri semangat kepada teman-teman, tidak usah berkecil hati dan tidak usah rame-rame di dalam gedung, apalagi ya tidak apa-apa sih. Kalau kita berkompetisi secara sehat itu tidak apa-apa, yang pasti tidak boleh berkompetisi secara dendam dan emosi, malah justru malu lah. Karena dunia walet itu adalah dunia dunia tenang. Karena orang tidak tenang, gedungnya juga tidak berhasil. Tapi kalau dunia rame, dunia bertengkar itu dunia artis. Dunia artis kenapa? Mereka butuh bertengkar supaya ditonton oleh penonton yang aku rasa kurang cerdas. Orang bertengkar kok ditonton.
tetanggaku bertengkar saja saya tidak mau nonton, lebih-lebih ini. Kita ini kalau mau bertengkar kadang-kadang nunggu anak tidur, orang lain pergi baru bertengkar kan. Lah ini kalau artis kan cocok bertengkar di publikasi supaya terkenal. Tapi kalau dunia balet tidak cocok. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.